Teman-teman, lu pasti pernah kan kepikiran kalau tiba-tiba nih tempat di mana kita investasi, katakanlah investasi saham, investasi reksadana. Nah, tempat kita investasi itu tutup. Nah, gimana jadinya? Banyak sih yang bilang tenang kok, semua tercatat di KSEI. Semua tercatat di KSEI. Iya, memang tercatat di KSEI. Tapi kalau tutup gimana kita mau transaksi gitu kan? Nah, jadi memang sempat dibahas di grup di Telegram yang ada di deskripsi. Ada salah satu teman kita yang bilang kalau jarang ada yang ngebahas ini sampai tuntas, hanya bilang tenang semuanya tercatat di KSEI aman. Jadi di video ini saya coba bongkar tuntas habis semua bagaimana apabila amit-amit tempat investasi kita itu tutup, apa sih yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman, jadi langsung saja ya. Nah, ini tampilannya berubah kan, teman-teman. Ini adalah website akses.ksei.co.id ya. Jadi, teman-teman langsung saja buka di web browser teman-teman masing-masing. Lah, kan katanya di sini hanya untuk stop. Tunggu dulu, teman-teman, biar saya jelaskan perlahan terlebih dahulu. Nah, memang website akses.ksei.co.id ini merupakan website di mana dia akan mencatatkan semua transaksi kita seperti transaksi saham, transaksi reksadana, transaksi obligasi ke dalam sini ya. Ini websitenya pemerintah. Jadi semua transaksi di semua sekuritas ya. Teman-teman, transaksi saham di sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C akan masuk ke sini ya. Jadi hanya satu. Teman-teman daftar dulu di sini ya, daftarnya ya. Oke, kemudian klik yang individual lokal ya, untuk individu lokal ya. Nanti saya jelasin, jadi tenang saja teman-teman. Nah, teman-teman isi nama lengkap, NIK, nomor handphone, dan email ya. Kemudian selanjutnya, saya nggak bisa praktekin karena saya sudah terdaftar ya teman-teman ya. Habis itu akan diminta verifikasi by email kalau saya nggak salah. Teman-teman buka email, verifikasi, dan selesai. Di situ teman-teman akan mendapat yang namanya SID, Single Investor Identification. Nah, SID inilah yang merupakan angka ya pengenal investor kita. Jadi masing-masing individu tuh punya satu SID ya. Saya coba balikin dulu ya. Nah, teman-teman, jadi kalau setelah teman-teman sudah login ya teman-teman ya. Nah, di samping sini loh yang ada SID-nya. Ini loh nomor SID-nya ya teman-teman ya, yang warna kuning ini. Nah, SID inilah yang merupakan pengenal teman-teman terhadap semua sekuritas ya nantinya ya. Nah, teman-teman ingat-ingat terlebih dahulu. Di sini saya akan tunjukkan bahwa di sini kan ada portofolio kita ya. Kita coba masuk yang ke saldo, teman-teman lihat ya di sini ya saldo. Nah, di sini ada semua ya teman-teman ya, ada ekuitas, ada reksadana, obligasi, kas, dan lainnya. Nah, ini kalau untuk semua teman-teman bisa lihat ya, video ini dibikin tanggal 8 Juni 2023, ini masuk ke YouTube, saya nggak tahu tanggal berapa. Nah, jadi ini masih kepemilikannya itu adalah tanggal 7 Juni 2023, dia ada jeda beberapa hari. Nah, ini semua kan ekuitas punya saya. Loh kok Yung lu buka-bukaan sih? Buka-bukaan. Karena teman-teman juga pasti udah tahu apa kan yang ada semua investasi saya di baik itu di saham, di reksadana. Jadi ini semua ada ya teman-teman ya. Nah, ini adalah totalnya tuh. Teman-teman lihat sendiri reksadananya apa, obligasinya apa, kasnya apa, lainnya apa, ekuitas apa ya. Ini semua ada dan ini semua saya transaksinya di Bibit. Teman-teman bisa cek di video-video lainnya. Jadi semua memang benar terkoneksi. Ini kita bisa klik satu-satu seperti ini. Ini yang untuk ekuitas ya, total investasi itu ada 2.016.000, yaitu ada di Bank Jago 1.052.000 dan ada di MLIA 964.000 ya. Ini belum update, ini semua udah saya jual ya. Ya, cuan tipis adalah enak juga sih. Nah, untuk reksadana juga ada langsung lengkap tuh di sini ya teman-teman ya. Lihat ini nilai investasinya. Nah, ini ada reksadana Sukor, apa nih? Reksadana pendapatan tetap ini. Nah, ini reksadana syariah, ini ada. Jadi di sini ada ya teman-teman ya. Semua reksadana di sini, terus ini ada reksadana Sukor Invest, ini yang 17-an itu apa ya, Citra Dana Berimbang yang nggak salah ya. Ini reksadana syariah, ini yang reksadana obligasi, reksadana pendapatan tetap. Jadi lengkap semua ya teman-teman di sini ya. Oke, ada kan? Lanjut lagi nih, ada yang obligasi. Teman-teman tahu kan saya ada obligasi FR, yang nggak tahu ketahuan belum subscribe ya. Nah, ini dia total investasinya 10 juta. Ini sekuritasnya Stockbit. Ya, ada ya FR tuh, FR 0097 ya, ada ditulis lengkap. Kas, lo kok masih ada kas Yung? Lu buka apa sih Yung? Lu buka perusahaan company apa yang namanya kas? Bukan, ini kas ini harusnya tuh rekening dana nasabah kita ya, yang jadi ada tuh, ini 2 jutaan ya, RDN kita nih ada. Oke, dan yang lainnya nih, lainnya tuh kayaknya nggak usah, ini dia ya, BCA ya.
ada 2 jutaan di RDN ya teman-teman ya. Nah, karena saya nggak transaksi habis semua dan lainnya itu nggak ada. Oke, jadi ini aja untuk website akses.ksei.co.id. Jadi setelah ini aman dong ya Hyung ya, kita udah tahu kalau misalnya tutup kita buka website ini aja terus kita gimana transaksinya. Nah, jadi itu kan kita udah dapat tuh SID tadi, masih ingat kan yang warna kuning tadi kan? Nah, ini loh teman-teman. Jadi seandainya apabila tutup, nah teman ini saya juga sekedar sharing pengalaman juga ya. Saya ini tahun 2013 dulu, di tahun sekitar 2010 itu saya adalah broker bersertifikasi, jadi setidaknya sedikit alurnya saya ngerti karena waktu itu juga saya pas menghandle salah satu sekuritas yang cabangnya tutup di daerah saya, jadi saya sedikit tahu, agak ngerti. Jadi oke, saya langsung sharing ya berdasarkan pengalaman, berdasarkan data-data yang ada. Jadi benar kita bahas di sini ya. Yang di grup Telegram harusnya pada nonton karena mereka semua pada penasaran ya. Grupnya ada di deskripsi. Ini jadi yang SID kita dapatkan itu ya. Ini saya ngomongin dulu soal saham ya, saham. Misalnya teman-teman ada transaksi saham di suatu sekuritas dan tiba-tiba sekuritasnya mau tutup ya. Tadi kan kita udah lihat di website akses.ksei.co.id itu nggak bakal bisa transaksi. Dia hanya mencatatkan kepemilikan instrumen investasi yang kita miliki. Sehingga jika teman-teman tetap mau investasi, teman-teman juga harus memindahkan saham-saham teman-teman ke sekuritas-sekuritas yang masih berjalan. Nah, ini prosedurnya. SID tadi bawa aja teman-teman kemana yang teman-teman mau ya. Jadi nanti ada prosedurnya transfer saham. Jadi gini, kalau zaman sekitar 10 tahun yang lalu ketika saya mengurus cabang yang tutup di daerah saya, itu gini teman-teman. Jadi kita tetap, karena memang ada aturannya, kita harus kasih tahu ke nasabah-nasabah ya, untuk bahwa atau ada pengumuman resmi bahwa cabang di daerah ini akan ditutup ya. Dari situ, memang dari pusatnya juga akan dikoordinasi lah, akan dikasih tahu lah. Jadi di sini kita akan menyampaikan apakah akan tetap melanjutkan ya. Mungkin memang kalau zaman 10 tahun yang lalu kan jarang banget online ya, masih belum ada transaksi online. Jadi mungkin agak repot kalau ada mau dealing atau transaksi harus telepon ke Jakarta. Semua data atau semua ini masih tetap ada, masih bisa transaksi, itu case-nya saya. Tapi kalau case yang tutup, tetap pasti harus diberitahu. Nggak bisa tiba-tiba hari ini lu transaksi, besok tiba-tiba tutup. Hah, gimana? Nah, itu nggak bisa, nggak mungkin ya. Semua ada prosedurnya kan, kita juga ada OJK. Jadi sebelum tutup pasti mereka juga ada menginformasikannya. Itu harus berapa hari, saya juga kurang ingat. Nah, akan diberitahu bahwa diberikan untuk tenggang waktu memindahkan saham-saham kita ke sekuritas baru. Seperti itu teman-teman. Jadi langkahnya gimana? Pertama ya tetap kita harus buka akun di sekuritas yang akan kita tujukan, akan kita pindahkan ya. Kemudian coba kontak brokernya, kontak orangnya, gimana caranya transfer saham ya. Jadi memang bisa, nanti mereka akan di-link transfer saham dari sekuritas yang misalnya kan ini case-nya tutup ya, tutup ke sekuritas yang nggak tutup. Kalau dulu ya 10 tahun yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu, itu ada satu form ya, ketika kita udah selesai open account, itu ada satu form kita akan isi kemudian SID kita apa, dari sekuritas mana, saham-saham apa saja yang mau dipindahkan, tulis secara lengkap, kemudian tetap yes ada biaya atau fee. Biasanya akan dikenakan cas di sekuritas pengirim dan di sekuritas penerima. Namun biasanya kita bisa nego ataupun minta keringanan kepada sekuritas penerima. Biasanya bahkan ada yang sampai free ya. Saya pernah sempat cari sekuritas, saya nggak mau sebut nama. Sekuritasnya kasih free kalau semua nasabahnya akan ditransfer sahamnya ke sekuritas tersebut. Nah, ini dealing-dealingnya atau transaksi-transaksinya ada seperti itu. Itu kan bebas ya. Kalau nggak free, berapa Hyung? Nah, kurang lebih seingat saya kalau dulu satu sahamnya 25.000 sampai 35.000 ya, satu sahamnya. Jadi kalau lu punya saham ya, lu punya portofolio itu udah macam supermarket, nah kena lu, habis lu banyak banget pasti biayanya untuk transfer sahamnya. Nah, itu untuk saham. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya, nggak perlu cemas. Tadi udah tutorial bagaimana kita dapat SID. Jadi apabila amit-amit terjadi sesuatu untuk saham, itulah langkah-langkah yang harus dilakukan. Tenang, semuanya aman. Sudah selesai dipindahkan, maka teman-teman bisa transaksi seperti biasa lagi. Oke. Nah, Hyung, bagaimana kalau dengan reksadana?
Nah, kalau di reksadana berarti saya kasih dua case lagi, dua kasus. Mungkin makin bingung. Yung ini pecah-pecahan kasus terus, ini main detektif-detektifan, kagak ya. Jadi yang pertama adalah ketika reksadana tutup, dalam artian reksadana yang mengelola dana kita itu tutup ya. Bukan istilahnya produk reksadananya yang tutup. Kalau produk reksadananya yang tutup, biasanya juga ada dan ada aturannya, itu ada periode tertentu yang diberitahu kepada nasabah untuk melakukan penjualan. Nah, seperti apa? Kalau reksadana yang AUM-nya 10 miliar ke bawah, nah teman-teman udah harus mulai khawatir. Kenapa? Untuk reksadana seperti reksadana saham, campuran, pasar uang, pendapatan tetap, periodenya 90 hari berturut-turut. Apabila AUM-nya nggak naik, dia wajib memberitahukan ataupun menglikuidasi, ya, menjual semuanya dan langsung mengembalikan dananya ke para investor. Sedangkan untuk reksadana terproteksi, reksadana indeks, reksadana dengan penjaminan, maka periodenya kurang lebih adalah 120 hari ya. Namun teman-teman nggak perlu takut, kalau harusnya teman-teman ini harusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelum akan melakukan likuidasi ya. Jadi teman-teman catat, ini case yang pertama. Nah, case yang kedua ini adalah contoh amit-amit terjadi pada bibit tutup, itu kan yang kalian tanya. Tadi yang saham kita udah bahas bagaimana caranya, sedangkan bagaimana dengan yang reksadana? Well teman-teman, kalau untuk reksadana jujur saya belum ada pengalaman seperti di saham. Kalau di saham saya pernah merasakannya langsung, kalau reksadana saya belum pernah ya. Saya cuma pernah waktu investasi di bibit, suatu reksadana obligasi itu tersandung kasus atau apa saya lupa, itu nggak bisa melakukan pembelian tapi masih bisa melakukan penjualan. Teman-teman coba search Pijio di tahun 2020 akhir atau 2021 ya, itu ada. Mohon maaf saya spill ya, kayaknya itu nama reksadana obligasinya tuh yang ada Victoria atau sebagainya, itu saya ada bikin videonya juga. Nah, kalau itu kita nggak bisa melakukan pembelian, tapi kita bisa melakukan penjualan. Aman, transaksinya aman. Bahkan saya sengaja hold, saya simpan, saya mau lihat apa yang terjadi. Dan nggak terjadi apa-apa, kita tetap bisa menjualnya sih, oke? Jadi balik lagi, kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu dengan bibit dan bibit tutup. Yes, kita udah buka KSEI ya, kita udah tahu selama bibit kan hanya perantara ya. Jadi kalau misalnya ini ibarat kata kita mau beli rumah ya, bibit itu hanya agent properti ya. Agent properti yang menawarkan membantu menjual rumah. Kita A pembeli, B penjual, dan si bibit merupakan agentnya. Jadi seperti itu teman-teman. Apabila dia nggak ada, apakah transaksi masih bisa dilakukan? Yes, bisa. Jadi teman-teman langsung aja cari manajer investasinya siapa. Coba hubungi, coba kasih tahu bahwa saya ada reksadana ini, SID saya ini. Nah, seharusnya mereka akan membantu kita bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Well, memang agak sedikit repot, jadi saya harap tidak terjadi sesuatu karena ini memang ya jalan terakhir dan sebagainya. Well, dan teman-teman, jadi itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan apabila tempat investasi kita tutup. Ya, jadi sekarang udah tenang kan, investasilah dengan tenang, investasilah dengan aman. Tenang teman-teman, semakin tahun teknologi semakin canggih, kita sudah sangat dimudahkan ya untuk transaksi saham. Bahkan kalau nggak salah saya ingat ya, mohon maaf ya di komen ya, nah kalau saya salah, itu kan ada beberapa misalnya suatu sekuritas bisa kirim saham ya. Nah, bayangin aja kirim saham, kalau sekuritas sudah bisa kirim saham, itu berarti logisnya apabila ada sekuritas yang tutup, kita bisa dong kirim saham kita ke akun kita yang baru, gitu kan maksudnya. Ini yang dinamakan transfer saham itu tadi ya. Bedanya ya ini cuman sesama kita aja. Kalau yang kirim saham itu mungkin sebagai hadiah, pemenang atau sebagainya kan bisa berarti ya. Gitu, benar kan teman-teman kan? Oke, jadi saya rasa sekian dulu videonya. Saya harap ini dapat menjawab pertanyaan yang teman-teman yang ada di grup dan nggak bikin takut lagi atau penasaran lagi. Ini dia bilang, Yung boleh dong dijadikan konten ya, bahas secara jujur. Yes, gua jujur banget, apa yang gua pernah alamin gua ceritakan, apa yang nggak pernah gua alamin gua langsung kasih tahu ya. Jadi ya ini merupakan analisa juga, harapannya nggak terjadi deh sama kita semua ya. Investasi lancar dan tetapnya pasti cuan. Oh ya teman-teman, jadi setelah teman-teman dengar ini, teman-teman sudah wajib ya memulai investasi. Karena benar kata Bapak Lokeng Hong ya, harta karun itu ada di mana? Yes, di pasar modal. Jadi sehingga carilah harta karun di sana. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau nonton video-video saya lainnya, mungkin teman-teman nonton dulu video yang ini ya. Oke? Dan jangan lupa untuk menantikan episode-episode
berikutnya dengan cara subscribe saya di sini. Oke, terima kasih yang sudah sampai nonton di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.